Kita ke segmen ketiga ya, Bu ya. Baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membenahi infrastruktur pelabuhan dan galangan kapal. Dalam pandangan Ibu, apa saja tantangan industri pelayaran Indonesia untuk memanfaatkan pembenahan tersebut, Bu, sehingga industri ini dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat gitu. Bisa bisa diulang lagi Pak, gimana Pak? Ya, dan kan pemerintah sudah membuat kebijakan untuk membenahi infrastruktur ya, Bu ya, baik pelabuhan maupun galangan kapal. Nah, sekarang menurut Ibu sejauh mana industri pelayaran kita memanfaatkan itu, Bu, dalam eh, dalam pertumbuhannya gitu ya, dalam membangun industrinya gitu. Hmm, kita terus terang Pak, Ya. dalam membangun pelayar ini ya kapal-kapal kita Pak ya, Hmm. kita agak agak berat nih Pak ngasih taunya Pak. Jadi artinya karena apa namanya Pak, spare part tuh Pak, apa juga mesin-mesin itu masih apa namanya masih import Pak. Ya, ya. Kita bangun kapal kita ini hanya bisa kapal-kapal tertentu aja kayak tuck and barge gitu ya. Terus misalnya kalaupun tanker juga yang kecil-kecil gitu Pak ya. Kita kita selalu berbicara dengan organisasi galangan kapal juga Pak. Dalam hal ini mereka kebetulan juga some of them memang punya perusahaan pelayaran juga jadi paham gitu Pak ya dengan situasi tersebut. Em, jadi ya kita rata-rata masih beli keluar Pak, kapal-kapal yang ibaratnya dengan kapasitas tertentu ya Pak ya, gitu ya. Bukannya kita tidak mau Pak, cuman harga kapal itu bisa 30% sama 35% lebih mahal Pak. Apa apabila bangun di negara kita sendiri, itu satu. Nah, karena juga industrinya juga belum berkembang, Pak. Industri spare part, industri ini tuh belum berkembang di Indonesia. Jadi memang eh, tragis lah Pak. Jadi memang harus ada roadmap-nya ke depan. Kita harapin dengan ini Pak Prabowo ini ceritanya mengundang banyak apa negara-negara asing-asing ini. Siapa tahu mereka-mereka mau bangun industrinya di negara kita. Kalau untuk urusan apa namanya kapalnya sendiri Pak, pengusaha kapalnya kita nggak perlu Pak, kita nggak butuh Pak apa investor dari luar negeri karena kita bisa berdiri sendiri. Tapi kalau urusan spare part bangun industri itu Pak kita kita sih perlu ya karena eh, mahalnya jadi kapal ini kalau kita buat sendiri dalam kapasitas-kapasitas tertentu ya jadi besarnya kapal tertentu tapi kalau kayak tuck and barge sama kapal-kapal tanker yang kecil-kecil masih masih bisa sih Pak gitu jadi banyak juga kapal-kapal jadinya beli kapal second hand Pak gitu. Jadi kalau Bapak lihat banyak juga kok kayaknya kapal tua ya, tapi kapal tua tapi tetap cantik kalau didandanin kan ya Pak ya. Asalkan kelasnya masih apa namanya eh, dirawat dengan benar ya, seperti tadi saya bilang gitu, masih layak pakai artinya. Gitu Pak. Hmm. Hmm. Baik, terima kasih Bu. Tadi Bu menyinggung soal SDM berkualitas Bu ya. Ini kan Ya. sudah sampaikan juga teknologi sudah dikembangkan, sudah digunakan Bu ya. Nah, menurut Ibu nih tantangan apa aja sih Bu yang dari industri pelayaran Indonesia ini dalam menyiapkan SDM berkualitas tadi Bu? Ah, jadi kita kita bicara dulu nih Pak dari jumlah pelaut kita ya Pak ya. Itu mencapai sekitar 1,5 juta lebihnya itu dari maksudnya laki-laki ya Pak ya 49.000 pelautnya adalah perempuan Pak. Nah ini tentu ini menjadi catatan positif yang dimana kita juga menjadi salah satu negara terbesar yang menyumbang pelaut global nih Pak. Namun memang kita masih em, hadapi sejumlah tantangannya yaitu apa kualitasnya mereka ini tadi ya karena mungkin attitude-nya juga Pak. Ya kita juga repot nih seneng kadang-kadang pelaut kita juga banyak yang suka kangen istri, kangen apa namanya, kangen pacar gitu Pak. Jadi mungkin masih sulit ya Pak ya dan juga selain daripada itu juga berbahasa bahasa Inggrisnya juga masih kalah kita Pak sama Filipina, Vietnam gitu Pak ya. Jadi itu hal-hal yang menjadi kesulitan buat kita dan juga kesenangnya mereka untuk jump ship Pak.
Jadi mereka pindah ke apa namanya Jamshid dan mereka pindah ke perusahaan lain atau mereka kabur masuk ke negara lain, Pak. Terus tinggal di negara itu, Pak. Jadi ya kita juga apa namanya juga agak sedih juga kalau udah kayak begitu kan, Pak ya. Sementara kan sebenarnya sekarang ini kita sih tetap berusaha untuk apa namanya mm, mencatak lah dalam hal ini mungkin apa namanya perhubungan maupun sekolah-sekolahnya kementerian ataupun swasta itu mencoba untuk mencetak lebih banyak apa pelaut-pelaut kita agar supaya bisa kita jual Pak sebenarnya mereka ke luar negeri karena bisa siapa tahu bisa menggantikan lah apa pelaut-pelaut Filipina yang sekarang makin sombong yang kita dengar gitu Pak ya karena mereka merasa mereka diinginkan di apa namanya dicari ya Pak ya sekarang Vietnam juga sama gitu ya jadi kita berusaha kalau bisa kalau Bapak Bapak juga tahu kan di mana di Eropa nih sekarang pelayaran nih orang-orang nggak ada Pak yang mau jadi pelaut kan gitu ya jadi sebenarnya lebih bagus kalau namanya kita nih banyak pelaut-pelaut Indonesia masih masih mau untuk menyiapkan kapal-kapal apa menyiapkan kru-krunya ini untuk dijual ke Eropa gitu Pak atau ke Amerika. Ke Amerika nggak bisa deh Pak. Ke Amerika itu tadi saya bilang kabotasnya lebih lebih apa lebih strict dari kita. Even mau kru kapalnya, mau bangun kapalnya semuanya harus dari negaranya Pak. Gitu. Jadi kita harusnya juga ini Pak yang saya khawatir nih negara kita suka gampang banget di ojok-ojok sama negara lain untuk membuka kabotas, Pak. Jadi mereka ingin sekali untuk masuk ke negara kita karena melihat bahwa em, apa eh, kita punya pasar itu sangat bagus gitu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Ini ada pertanyaan yang mungkin tadi Bu sempat jawab sedikit mengenai dekarbonisasi pelayaran, Bu ya. Ini kan dekarbonisasi pelayaran menjadi agenda strategis dengan target penurunan emisi 20-30% pada tahun 2030 dan netral karbon pada tahun 2050. Nah, Hmm. menurut Ibu tantangannya apa Bu, dengan situasi ini? Bu? Tantangannya apa Bu, dari pelayaran Indonesia? Hmm. Gini ya Pak ya, saya ini juga terus terang kalau bicara mengenai itu, saya malah mau tanya sama pemerintah Pak, sama pemerintah kita ini sampai sekarang belum apa menentukan ya Pak ya. Kira-kira nih yang mau dia pakai itu apa sebenarnya kan sekarang kan ribut tentang elektrik gitu Pak ya. Tentang apa jadi em, kalau untuk urusan kapal ini juga masih masih belum jelas Pak. Memang sudah ada yang saya tahu mereka mencoba untuk ada MOU dengan Prancis Pak untuk hydro ya. Terus saya juga tahu bahwa mereka ada juga kayak misalnya Pertamina juga mencoba untuk kapalnya juga menggunakan LNG gitu ya Pak ya. Tapi ini masih belum masif dan masih belum ditentukan oleh pemerintah kita lihat. Justru kita ingin kita harapkan pemerintah mulai decide lah kira-kira apa yang akan digunakan dan membangun infrastrukturnya Pak. Karena kalau memang mau bicara ke sana ya kita harus bangun infrastrukturnya dulu kan gitu Pak. Nah, dan em, nggak tahu lagi nih Pak kalau masih yang namanya masih ada urusan batu bara dan lain-lain apa apa kita akan jalan ini ke sana. Apalagi Amerika sekarang kelihatannya nggak mau bicara mengenai itu ya Pak ya. Jadi jadi kita masih melihat sih Pak. Tapi kita push pemerintah kalau bisa juga dari acara ini saya harap juga pemerintah bisa ada yang mendengar Pak ya. Apalagi Bapak dari akademisi bisa menyuarakan, membantu menyuarakan juga Pak. Ini mau yang dipersiapkan yang mana dan infrastrukturnya seperti apa gitu. Baik, terima kasih Bu. Nah, kalau kita bicara pelayaran dalam negeri Bu ya, kan ada pelayaran swasta dan ada BUMN Bu ya. Ya. Tentu ada persaingan. Ini suatu hal yang tidak aneh gitu ya. Nah itu bagaimana Bu? Ini khusus pelayan swasta Bu menghadapi persaingan tersebut.
Mungkin ada kapal asing juga Bu yang masuk ya Bu ya. Kapal asing enggak, Pak? Nggak Kapal boleh ya. asing Baik. tadi kan seperti saya bilang, Pak, ini kita udah 99% itu udah merah putih, Pak. Yang Jadi putih. kalau 1%-nya itu cuman kapal-kapal yang punya teknologi tinggi, ya Pak ya, yang dimana mungkin artinya tuh kita tidak bisa punya kapal tersebut karena terlalu mahal dan digunakannya di negara ini cuma sekali-sekali doang gitu. Jadi siapa yang mau invest gitu kan Pak ya. Jadi biasanya kita ada apa namanya kasih kasih kapal-kapal tersebut untuk masuk, tapi juga kita batasi. Itu sih Pak. Jadi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, jadi Kementerian Perhubungan bicara dengan kita dan menyampaikan nama kapalnya dan kepentingannya apa dan berapa lama. Biasanya mereka seperti itu Pak. Selebihnya nggak ada Pak, itu kapal-kapal nasional. Jadi kalau Bapak tanya mengenai persaingan BUMN dan swasta, ini agak berat nih Pak, karena Bapak nih ngundang saya kan sebagai ketua asosiasi ya Pak ya. Jadi jadi ketua asosiasi ini kebetulan di asosiasi kami ini bukan hanya saja swasta Pak, BUMN pun ada di dalamnya Pak. Jadi kita berusaha terus terang Pak untuk menyatukan antara swasta dengan BUMN, bagaimana caranya kalau bisa ya eh, ya ambil jalan yang terbaik yaitu seperti zaman zaman dulu Pak itu hanya 30% diangkut oleh em, kapal-kapal BUMN. Kita mintanya selalu begitu Pak. Tapi kalau teman-teman selalu ceritanya, wah enggak, Bu, itu udah naik tuh Pak, Bu, udah sampai 50%. Wah, saya bilang, wah, kita nggak tahu lagi nih, tapi kita biasanya kita sampaikan em, bahwa rata-rata ini kan em, apa, mereka ini kan bukan core bisnisnya ya Pak ya, gitu. Kalau yang memang anak perusahaan, kayak misalnya dari anak perusahaannya apa namanya PLN atau anak perusahaannya dari Pertamina gitu ya kita selalu ingatkan sih Pak untuk ke situ. Saya juga hanya bisa menjadi pendengar Pak, pendengar. Dan kita sih ngerasa gini Pak, ke depan ini kan dengan BUMN dimasuk di Danantara, tentunya nanti ke depan Danantara juga akan mengklarifikasikan Pak antara pelayarannya dan juga core bisnisnya mereka sebenarnya gitu Pak. Jadi kita berharap juga mungkin em, apa apakah ada swasta yang bisa ikut serta dalam dengan dalam kegiatannya daripada Danantara Pak ya. Atau membeli misalnya gitu perusahaannya gitu atau perusahaan nasionalnya apa maksudnya perusahaan swastanya dibeli sama Hmm. apa namanya sama Danantara kita masih belum belum tahu nih juga kemana ke depannya tapi kita harapkan tentunya apapun itu em, jangan sampai menjadi bersaing karena sebenarnya kan BUMN ini kan sebenarnya harusnya membuka jalan justru Pak kepada em, pengusaha dan mereka bukan untuk menjadi pesaing ya Pak ya, tapi untuk membuka jalan ya justru yang untuk mereka harusnya jalan ke daerah-daerah yang masih remote gitu Pak, yang masih belum dimasuki oleh swasta. Itu sih Pak penjelasannya Pak.